lanjut. Kali ini telah kita kita masukkan selongsong, kita kasih selongsong, kita isolasi, kita solder dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah kita pasang mika pembatas antara pas satu dengan pas yang lainnya, karena di sini banyak yang bersinggungan antar pas kawat-kawatnya ya. Jadi bagi Anda yang menginginkan performa terbaik, ya dilapisi seperti yang tak saya gunakan di sini ya. Jadi di sini tak lapisi mika pembatas menggunakan mika penutup juga, mika isolator alur, mika penutup tak pakai juga untuk mika pembatas di sini. Jadi aku menggunakan mika pembatas dengan ukuran 0,20 mili tebalnya ya, dan panjangnya menyesuaikan panjang gelombang alur yang telah kita masukkan kawatnya seperti itu. Dan setelah itu akan kita masukkan kita tali, kita jahit lah ya, kita jahit. Kemudian nanti akan kita kasih selak ya. Selaknya aku pakai selak bag ya, yang biasanya tak gunain. Oke, kita pasang dan kita tali sedemikian rupa agar rapat, agar kencang, agar oke.
kemudian kita seperti yang tak bilang tadi, di sini telah disediakan selak back biru seperti yang tak gunakan, tapi warnanya merah bukan biru ya. Kadang ada yang kuning, ada yang merah, tergantung apa itu tipe-tipenya aja ya. Kalau aku kemarin gunain yang selak atake itu agak merah, agak kental kayak gitu. Jadi setelah ini kita tuangkan ya. Gimana sih apabila dinamo nggak pakai selak? Apa pengaruhnya ketimbang pakai selak? Gitulah pokoknya modelnya. Jadi kalau dinamo nggak kasih kita selak atau kawat sepul nggak kasih kita selak, tidak diberi selak, nantinya akan timbul getaran yang berlebih ketika dinamo bekerja, dan pada akhirnya akan kan kawat tuh bulat-bulat ya, itu akan nyangkut karena bergetar itu nyangkut satu sama lain dan akhirnya lecet. Ya, lecet itu yang akan menyebabkan ampere tinggi dan mempengaruhi kinerja dinamo tersebut. Jadi kalau saya gulung dinamo dan lain sebagainya, wajib tak gunain selak. Selak itu penting, itu menurut saya. Dan apabila nggak digunain selak, itu kadang mika penutup tuh dapat lepas ya, karena getaran itu tadi. Getaran dapat lepas karena kalau kondisi penutup mika yang ada di dalam isolator itu nggak kita selak juga, itu nggak rapet, nggak bakal kenceng, pokoknya seperti itu. Jadi kalau kita nyelak wajib utuh sampai netes, kalau aku sih gitu ya. Jadi nggak cuma pada bagian samping-sampingnya aja, pada bagian luarnya aja, tapi harus meresap sampai ke dalamnya. Kalau perlu sampai netes ke bawah, sampai jadi kan kalau kita olesi yang bagian atas lalu bawahnya itu sampai netes ya, itu udah merata sampai masuk ke dalamnya. Kalau aku sih gitu ya. Soalnya umumnya di pabrik itu dicelup semuanya utuh, tapi kan saya harus berhemat ya, pokoknya seperti itu ya, nggak disamain ya, mirip pokoknya. Intinya kalau pabrik dicelup, kalau aku tak tetesin seperti itu sih ya. Jadi kalau mau pakai selak ya silahkan, kalau nggak pakai ya janganlah ya. Pokoknya wajib memenuhi SOP yang berjalan atau bekerja sesuai SOP lah ya, biar lebih aman lagi. Kalau misalkan Anda, wah saya pernah gulung kayak gini, nggak saya kasih selak aman-aman aja tuh bang, ya oke lah, nggak apa-apa, terserah Anda aja ya. Seperti ini ya contohnya ya, ini Peter bannya atau tali kawatnya itu sampai merah gitu, sampai tertetesi dari atas, itu tandanya udah hampir merata. Jadi kalau kayak gini kita bolak-balik aja biar nyangkut di tengah, paham nggak sih? Biar nggak langsung atas semua. Jadi kita balik, dia ke bawah, kita balik, dia ke atas, dia ke bawah, pokoknya seperti itu seterusnya, pokoknya sampai merata. Kalau perlu sih dikasih lampu bohlam, itu dikasih tengah-tengahnya, itu bakal cepet keringnya. Kalau yang paling efektif sih dijemur lah ya, itu yang paling efektif lagi ya, seperti itu. Dan oke, ini setelah ini akan kita lanjutkan memasang sepatu kabel, kemudian akan kita pasang dan kita tes untuk rotornya, kita pasang dan kita tes apakah dinamo yang kita gulung di sini dapat berputar atau tidak. Intinya kalau dinamo 3 pas itu bisa digunakan untuk berputar kanan dan kiri, paham lah ya. Kanan oke, kiri pun juga oke, kekuatan sama, HP sama, daya sama, pokoknya seperti itu. Dan cara pengukuran apabila dinamo 3 pas itu terbakar, itu salah satu pasnya, misalkan kita ukur R sama S itu sama, terus R sama T itu juga harus sama, hambatannya, home-nya harus sama, pokoknya seperti itu. Dan oke, setelah ini akan kita lanjut di pas selanjutnya, kita akan pasang, kita akan coba, kita akan tes muter kanan nggak, bisa muter kiri nggak, ada perbedaan hambatan nggak antar pasnya. Pokoknya seperti itu. Jangan lupa subscribe dan like ya.